Salah satu visi kita, Indonesia Women in Finance, adalah membantu meningkatkan financial literacy perempuan Indonesia. Women supporting women itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan sekali. The most important thing in terms of how women to go all the way to the top adalah to institutionalize the way mentorship is actually being done. Now, the floor, give it to you. Sure. Speaker pertama. Topik lu apa, Mel? Topiknya adalah Empowered to Lead, the Leadership Secrets for the Next Generation of Women. Leadership secret. Panjang ya. Panjang ya, tapi for next generation. The next generation of women. Of women. Nanti I'll tell the story kenapa. Oh, oke. Ada background story-nya, Let's Han. applause untuk our speaker yang pertama. Thank you, Hani. Hani is such a great moderator. Kalau kita milih orang selalu ya Pak Pahala, Hani lagi. Okay. Women leaders, semangat pagi. Aduh lemes ya kayaknya. Tapi yang laki juga boleh bilang semangat pagi kok. Pak Ricardo kayaknya agak-agak hesitate dia mau jawab saya. Sekali lagi ya, women and men leaders, semangat pagi. Nah, baru benar. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ini suatu kehormatan bagi saya, Melisa Hendrawati, bisa berdiri di hadapan Anda hari ini di pagi hari Sabtu long weekend. Betul ya? Untuk saya bisa berbagi my favorite topic yang saya tadi sudah katakan yang panjang itu tentang empowered to lead for the next generation of women. Oke. Mungkin sebelum saya mulai boleh, ini saya nggak dihitung waktu dulu ya Han ya. Ini saya mau memulai dengan a little bit of ice breaking. Siapa dari Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, dedek-dedek ya, yang merasa dirinya seorang leader, seorang pemimpin? Angkat tangan. Aduh 1, 5, 10, 1000, kok cuma 1000 ya? You know what I'm expecting? Saya berharap semuanya angkat tangan. Maybe you are not a leader of a 1,000 people, in a company now. Mungkin bukan leader yang 10,000 karyawan sekarang, right? Tapi you are a future leader. You will be. The reason why you are here today itu karena semuanya ingin jadi leader, betul? Leader yang apa? Leader yang mumpuni, leader yang mature, leader yang balance, dan servant leadership. Gitu ya. Jadi nanti kalau saya tanya lagi boleh semua angkat tangan, saya mau lihat 10,000 orang yang angkat tangan, oke? Without further ado, nah ini saya mau bercerita sedikit. Jadi ketika saya masih muda, baru lulus umur 21 tahun, saya lulus dari NTU di Singapura. Waktu itu saya punya, namanya di Singapura semuanya kompetitif ya. Semua orang tuh fresh grad punya list of the ideal or the dream company yang saya mau di interview atau saya mau join. Punya nih saya, 1, 2, 3, 1. Plan A, plan B, plan C, plan D, sampai plan Z gitu ya. Nah kebetulan saya dipanggil sama plan A saya, plan A, the dream company yang nomor 1. Di list saya. Waduh, tegang ya. Namanya orang kalau misalnya udah dipanggil itu dream banget ya, itu something that I really want, tegangnya setengah mati, pressure, right? Nah ketika saya masuk ke interview 1, 2, 3, the final interview, I still remember vividly the face of the interviewer yang waktu itu saya sangat admire, right? British guy. Dia bilang gini, Melisa, whether or not you'll be getting this job, it doesn't matter. What matters is I know you'll be a great leader one day and you'll bring impact to the world. Kebayang, anak masih cupu, masih fresh grad umur 21 tahun, lagi tegang-tegangnya, lagi stres, berhadapan dengan interviewer yang kita pengen banget dapat kerjaannya, dibilang kayak gitu. Itu pada saat itu, kata-kata itu menjadi suatu doa buat saya. And I really wanted to make it happen. Nah, makanya saya hari ini pengen give back, saya ingin berbagi kepada next generation of women, terutama generasi muda. Karena saya ingat zaman dulu, saya dikasih kayak gitu suatu doa. Jadi saya pengen sharing some secret, mudah-mudahan dari sini banyak the next generation of women yang bisa sedikit saya berbagi. Okay? Nah, before I start, there's one thing that we have to think about when we talk about leadership. First priority, here, the mindset. Mindset is everything, right?
Karena tantangan terbesar dalam kepemimpinan, dalam leadership, dalam journey of our career, itu bukan dari external factor, bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Is our mindset, pola pikir kita. Bayangin, ada satu kejadian, misalnya a very challenging task at work, 2 orang berhadapan pada kejadian yang sama. Si orang satu, namanya siapa ya? Tono. Si Tono bilang, waduh, si bos ngasih project susah-susah banget. Why me? I have so much things to do on my plate. Kenapa saya ngedumel? B, siapa ya namanya ya? Ana. Si Ana bilang, wow, that kind of difficult project is making me a better leader. Is one step ahead for me, is a head start so that I can learn from the mistake along the way dan saya bisa lebih kuat. Wah, si Tono sama si Ana dihadapkan pada satu kejadian yang sama, kesempatan yang sama, tapi beda ya cara reaksinya. Karena beda apa? Mindset. Si Tono, dia, kok namanya Tono ya saya panggilnya ya? Maksudnya yang kerenan dikit ya, Brad atau siapa gitu ya. Nah, si Tono dia punya suatu fixed mindset, sedangkan si Ana dia punya suatu growth mindset. That's the difference, okay? So mindset is everything. Dan mindset itu membuat kita tahu ketika kita menjadi leader, what kind of leader do we want to be? What kind ketika kita dihadapkan pada suatu obstacle atau adversity atau hard thing yang kita ini, gimana caranya kita menghadapi itu sebagai seorang pemimpin? Kita pengen tim kita melihat kita seperti apa? Dan ketika kita menjadi seorang leader yang sudah mendapatkan achievement yang cukup, kita ingin berkontribusi seperti apa? It's all in the mindset. Jadi, kalau kita berpikir ingin menjadi pemimpin, kita harus apa dulu? Mindset kita tata, kita harus percaya bahwa kita bisa menjadi seorang leader yang mumpuni. That's the foundation of everything. Nah, mindset udah, kita lari ke the 3 C's of leadership. Okay? The first C is courage. First C is apa? Courage. Betul ya? The second C is competency. Apa second C? Competency. And the third C is contribution. Apa third C? Contribution, ya. I'll go briefly. Courage. Kita harus berani sebagai seorang leader. Berani untuk menjadi berbeda, tidak FOMO. Berani untuk mengambil resiko. Berani untuk mengambil keputusan. Dan yang paling penting, berani untuk bermimpi besar. Saya percaya, if your dream does not scare you, bikin sakit perut, then your dreams are not big enough. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu mimpi kamu tuh kurang besar sebagai seorang leader. That's courage. The second one is competency. Sebagai seorang leader kita nggak boleh berpikir, oh saya udah ngerti, saya udah tahu. No. The world is evolving, especially during this tech development, changesnya is a lot, global uncertainty. Kita harus mengisi cangkir kita terus, dan kadang-kadang sebagai seorang leader kita harus apa? Unlearn. Kita harus unlearn and relearn. Ya, unlearn itu penting loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita tahu what makes us to be in this position, maybe it's not enough for us to be stepping ahead to the next level. So we have to unlearn and relearn. That's very important. Di zaman sekarang saya lagi belajar AI nih. AI itu ternyata menarik sekali dan saya sering sharing ke tim. I'm so fortunate. We are so fortunate to be living in this world of the, AI, sehingga kita bisa dibantu untuk basic task and kita bisa melakukan yang value adding. That's one of the thing that I'm actually doing right now. Kompetensi, saya juga baru mendapatkan CPA. On top of some of the certification is part of competency as well to upgrade ourselves. Contribution, bagaimana kita sebagai seorang leader bisa tahu apa dampak yang kita bisa berikan, kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada dunia ini, kepada lingkungan, kepada women, sehingga it's beyond ourselves. So itu 3C of leadership. Jadi kita punya mindset yang tertata, lalu 3Cs of leadership beres. Nah, saya sekarang mau berbagi secret boleh ya? Tapi bukan cuma secret yang, cuma motivate aja, enggak. Saya mau kasih counterpoint atau devil's advocate, sehingga kita bisa menjadi seorang leader yang optimistic, visionary, tapi juga grounded.
seimbang, dan real. Oh, by the way, ini saya dibantu oleh AI loh bikin ini. Namanya Storybook by Gemini. Saya dibantu. Promptnya juga saya harus tulis sendiri, tapi all this is actually by AI. Okay, it's part of the 2C, the second C, which is competency. We have to upgrade ourselves. Okay, secret one, dream big. Terkesan simple ya, dream big. Tapi seperti yang saya tadi bilang, bahwa kalau kita leader tidak punya dream big, bagaimana company yang kita lead bisa punya dream big? It has to start with ourselves. Dan juga sangat penting untuk kita bisa mempunyai end in mind. Kadang kita punya banyak dreams, kita banyak punya milestone dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak tahu ujungnya itu apa, itu akan sulit untuk kita bisa, apa ya istilahnya ya, bisa kerikil-kerikilnya bisa kita hadapi. Jadi we have to have an end in mind. Dan satu lagi saya mau berbagi, the power of visualization. You have to visualize yourself in a 5-year, 10 years, maybe 20 years if it's not too long. Di mana kamu mau berada, lagi ngapain, lagi surrounded by who, di mana, dan what kind of leader you wanna be. Karena dengan the power of visualization, kita tahu the end in mind, dan kita juga bisa lebih lebih empowered untuk menjadi leader yang terbaik untuk versi kita. Okay, dan in terms of dream big, I think it's something yang kita mesti ingetin terus, karena itu suatu hal yang menjadi foundasi dari semuanya. Tapi behind secret one, kadang-kadang mempunyai dream yang sangat besar itu menakutkan. But it's okay, ladies. It's fine. It's fine, it's normal. Jadi kita juga harus be kind to ourselves. Sometimes if we feel kita takut atau kita merasa fearful, just feel it. Jangan kita bilang, oh nggak boleh merasa takut, kata siapa? Even the greatest leader itu juga, they can be vulnerable. They can feel scared. You feel it, tapi jangan lama-lama. You embrace the feeling, and after some time you have to rationalize it. Okay? Rationalize gimana caranya? What's the root cause of the fear? Karena takut diomongin orang kah? But so what? Atau karena takut fail? But it's okay. Fail is satu step menuju kesuksesan, right? Jadi kita harus merationalize it. And one thing that we have to keep in mind, what's the worst that can happen to us? Jadi that fear kita harus try to rationalize it. And kita nggak boleh gagal untuk terus show up, terus hadir, geret kaki kita melangkah walaupun kita takut. Karena kepemimpinan adalah bukan mendiadakan rasa takut, tapi itu suatu keberanian untuk melangkah maju walaupun kita takut, no matter what. Second secret is learn from mistake. Simple ya. Karena for us the best leaders are the best learners. Kita harus belajar dari semua kesalahan kita supaya kita bisa tahu, kita analyze apa yang bisa kita improve di kemudian hari. Di balik secret 2, kadang-kadang kalau kita bilang bahwa kegagalan adalah kita harus terus tangguh ya, kita harus terus melangkah. Dan sometimes we feel the feel of success, tapi ada satu trapnya. Tadi saya berbagi sama Bu Christine, the greatest leader itu harus humble. We have to have kerendahan hati, humility, untuk tahu bahwa kita bukan yang terhebat, tim kita yang hebat, right? Dan dengan kita punya humility, kita tahu bahwa di atas awan pasti ada awan lagi, di atas langit pasti ada langit lagi, dan kita malah bisa belajar dari tim kita, dari orang lain untuk menjadi leader yang lebih baik. Karena leadership is a journey. Stay humble, boleh kita kejar kesuksesan, tapi jangan lupa tetap jadi orang, tetap jadi manusia. Yang ketiga, lead with purpose. Tadi saya sudah bilang bahwa contribution is very important, kita harus memberikan dampak, kita harus memberikan suatu kontribusi yang melebihi diri kita sendiri. Karena itu adalah bensin, itu adalah bahan bakar untuk kita sebagai leader bisa face all the challenges. Karena apa? What we do matters, not only to us, but to other people, to our team, to the company, even to the women that we are trying to empower like today. Sehingga ketika dan kita jadi merasa, okay, so the struggle that we actually do, it matters, dan capek nggak apa-apa, stres nggak apa-apa, tapi it's for the greater good. Okay, so lead with a purpose, a clear purpose, and share that kind of purpose with others as well. Behind secret 3, kita selalu bilang, inspire others.
Jangan lupa, diri kita sendiri juga harus di-inspire. Namanya self-love, namanya self-leadership. Jadi saya sering mendapatkan pertanyaan during mentorship, when I do mentoring. Gimana Bu, supaya saya bisa menjadi leader yang baik? Saya bilang, lead yourself first. The moment you can lead yourself, meaning nata mindset kita menjadi kita percaya diri, kita bisa tahu batasan-batasannya, dan kita bisa inspire ourselves, itu kita bisa lebih mudah untuk menjangkau di luar kita. So we have to inspire yourself. During emergency, yang diomong apa? Put the oxygen mask on yourself first before we put on others. So we have to make sure it's not selfish. We have to make sure that we inspire ourselves first before we reach out to others. Okay? So the key takeaways, number 1, tata mindset. Number 2, the 3 C's of leadership: courage, competency, and contribution. And I've already shared the 3 secrets: dream big, learn from your mistake, but stay humble, and lead with purpose, but first inspire yourself. Nah, saya akan menutup sharing saya dengan satu quote yang saya bikin sendiri khusus untuk hari ini, untuk Anda sekalian, bahwa kepemimpinan bukanlah tentang ketiadaan rasa takut, melainkan keberanian untuk terus melangkah maju, meskipun takut. Kepemimpinan adalah tentang memiliki visi masa depan dan kerendahan hati untuk belajar, untuk bertumbuh dari setiap kesalahan. Pada akhirnya, kepemimpinan sejati digerakkan oleh tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Terima kasih. The secret untuk para younger generation for leadership: courage, kompetensi, dan contribution. Jangan lupa dream big, kata Melissa, tapi always show up. Jadi jangan cuma dream doang. Yang kedua, belajar dari kesalahan, learn from mistake, but stay humble. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut Melissa, penting, cukup bukan paling penting, lead with purpose, tapi inspire yourself first. Between empathy and productivity, kita pasti meminta productivity, but use also and balance with your empathy. Believe me, it works so well. Wanita, perempuan ketika punya anak itu the numbers itu tell kalau exitnya itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa membangun confidence, self assurance dan assertiveness itu tanpa kehilangan keperempuanan kita. Perspektif perempuan itulah yang juga dibutuhkan untuk bisa memberikan balance. Ada juga fear of visibility, di mana kadang-kadang kita jadi mengkerdilkan diri sendiri karena kita nggak mau dianggap terlalu ambisius, atau bahkan kita juga nggak mau dianggap terlalu alpha. There's the differences is opportunities when managed well. Mutual respect dan adaptive leadership itu akan menghasilkan higher performance, kinerja yang lebih bagus. Combining digital speed and real world wisdom is the key to success. Kita percaya bahwa broadening circle itu bantu kita dan bantu orang lain juga. Kalau kita networknya banyak, semakin banyak kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Nyataan di lapangan kita ini menghadapi banyak leader yang mungkin mereka jenius, kerjanya hebat dan sebagainya, tapi lingkungan yang dia buat itu adalah lingkungan yang toksik. Kita adalah fashion brand yang catering untuk semua women who are leaders, change makers, and problem solvers. Your credibilities itu recognized as the same level gitu, as similar to accountants in the other countries.